Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda bersama keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada dengan saya, Bung Ropan. Dan saya akan meneruskan pembicaraan beberapa hari yang lalu di video saya soal kesiapan 3 pemain yang akan dinaturalisasikan. Walaupun pertandingan atau kejuaraan dunia U20 sudah dibatalkan oleh FIFA, tapi baik Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk itu tetap fokus untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka siap untuk membela tim nasional. Namun kalau bisa dikatakan saat ini, yang pasti kabar terakhir ini 2 pemain, Ivar Jenner Ivar dan rekannya Rafael Struijk itu sudah menyatakan bulat 100% mereka siap untuk meneruskan walaupun gagal tampil di U20 Piala Dunia yang sudah dibatalkan FIFA, tapi mereka terus dengan niat baik mereka ingin menjadi warga negara Indonesia, mendapatkan paspor Indonesia, KTP Indonesia, dan bermain untuk tim muda kita. Bahkan mereka juga siap untuk diproyeksikan oleh pelatih kepala Sintayong kalau dibutuhkan bermain di tim senior, karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi Ivar Jenner dan Rafael Struijk, termasuk dengan Justin Hubner. Nah, nama terakhir yang saya sebut Justin Hubner yang terus digaungkan oleh netizen, oleh penggemar sepak bola di Indonesia. Bagaimana kelanjutan mereka, proses naturalisasi mereka setelah DPR RI baik Komisi 3, Komisi 10 sudah mengetok palu, menyetujui, dibawa ke rapat paripurna juga semua dan beres, dan sekarang tinggal menunggu Kepres atau keputusan Presiden dan mereka diambil sumpah. Nah, kembali dengan Justin Hubner ini agak-agaknya perlu masih alot kalau bisa dikatakan, meminjam istilah juga dari rekan saya yang mantan anggota Exco PSSI kepengurusan yang lama di Iwan Bule, Bang Hassani Abdul Ghani, bahwa ini masih terus bernegosiat memang. Ini alot dengan khusus Justin Hubner, karena kan kita tahu bersama ketika proses dia masih terus bergulir di DPR RI untuk naturalisasi, dia dipanggil oleh tim nasional U21 tim oranye Belanda dalam menghadapi pertandingan persahabatan atau friendly match menghadapi Prancis itu di Marbella di Spanyol, sehingga banyak juga yang agak ragu dengan Justin Hubner ini. Tapi Justin tetap, kalau juga menurut yang berkompeten mengurus yang lama, orang lama PSSI juga, Pak Hamdan Hamedan, bahwa dia tetap oke, ingin membela tim nasional Indonesia, sehingga muncul yang kita tahu akhir-akhir ini agak bertolak belakang memang dengan apa yang dikemukakan oleh Bang Hassani. Tapi terlepas dari itu, sampai saat ini memang belum ada pernyataan resmi dari Justin Hubner. Apakah dia tetap terus untuk menjadi pemain yang siap untuk dinaturalisasi atau bermain untuk Belanda? Tidak resmi. Tapi kalau menurut dari Pak Hamdan, dia tetap oke, berminat sekali. Nah, ini kan suatu hal yang baik. Namun kalau juga saya melihat apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Pak Zainuddin Amali, mantan juga Menpora, yang mengatakan bahwa sementara ini sejauh yang dipantau dan mereka ikutin terus perkembangannya, terus berkomunikasi kontak, adalah kesiapan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Semua kelengkapan ini. Soal Justin Hubner, ini terus dikomunikasikan. Itu kata Pak Zainuddin Amali dengan pemain bersangkutan. Bisa ini karena mungkin saja ini ada keraguan juga dari Justin Hubner. Walaupun dia punya keinginan besar, seperti yang diungkapkan juga oleh Pak Hamdan Hamedan, bahwa dia belum memutuskan untuk tidak melanjutkan naturalisasi. Tidak ada, dia tetap ingin. Nah, tapi kalau dari Pak Zainuddin Amali itu mengatakan bahwa baru akan mereka terus berkomunikasi dengan Justin ini. Apakah dia memang akan meneruskan ini? Nah, itu yang digambarkan bahwa ini masih alot negosiat ini antara pihak PSSI dan juga dengan Justin Hubner ini. Semoga Justin Hubner ini tetap sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Hamdan Hamedan dalam IG dia. Dia siap untuk berada di tim merah putih kita, di bawah Sintayong. Tapi memang dibutuhkan untuk
sebuah kepastian, ya. Ini yang diinginkan oleh Pak Amali, bahwa dia benar-benar memang siap. Karena kan semua sudah oke. Ya, setelah lewat proses di DPR RI, sekarang tinggal menunggu dari Kepres. Nah, harus cepat ini, Pak Presiden Jokowi, ya, harus cepat. Ya, kita dengan 3 pemain ini. Karena sayang menurut saya, kalau mereka ini sudah dari bulan lalu, sudah diketok oleh DPR RI. Nah, kalau terlalu lama, sebenarnya proses itu nggak terlalu lama kalau memang ada perhatian bagus dari pemerintah kita untuk 3 pemain ini kan cepat aja. Ya mungkin seminggu atau 2 minggu paling lambat setelah mereka oke di DPR RI, ya Kepres turun aja. Kemudian diambil sumpah di Kemenkumham di wilayah DKI. Sehingga ini cepat mereka. Walaupun mereka tidak bisa bermain di U20, tapi mereka sudah aman. Ya. Bahwa ini kepastian ini yang mungkin ditunggu oleh Justin Hubner. Kalau kan Ivar Jenner dan Rafael Struijk, oke, ya, tidak ada masalah sejauh ini. Tapi dengan Justin ini tarik ulur, ya, bisa aja Belanda ingin mengamankan aset dia karena dia ikut bermain dengan bagus ketika melawan Prancis. Nah, ketika dia memakai kostum Indonesia dalam pertandingan persahabatan dengan Prancis di Spanyol juga, jadi dengan Ivar Jenner ini, itu mereka kalah dengan telak, ya, sampai 6 gol saat itu. Namun ketika Justin Hubner itu memperkuat tim Belanda, mereka menang dengan 2-1 atas Prancis. Prancis itu salah satu wakil Eropa di antara 5 jatah Eropa di zona Eropa yang tadinya sebelum dibatalin di Indonesia itu akan hadir di Piala Dunia Indonesia. Ya. Dan dikalahkan oleh Justin Hubner dan kawan-kawan. Nah, ini dia mungkin masih melihat ini. Tapi kalau sudah ada kepastian dari pemerintah Indonesia, ya cepat tentunya untuk bisa naturalisasikan mereka, ini akan ada titik terang bagi Justin Hubner. Namun apa yang dikatakan Pak Amali, saya pikir saya setuju. Harus betul-betul ada kepastian dari orangnya juga. Dia oke, tetapi bagaimana? Ya, dia harus sendiri untuk bisa mengatakan itu kepada Pak Amali dan mungkin kepada Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Nah, makanya ini cepat, Kepresnya turun tuh cepat. Jangan terlalu lama. Ini kan menjadi masalah penyakitnya di kita dalam tanda kutip, ya. Ini kelamaan kita memproses mereka. Saya nggak tahu lamanya di mana gitu. Kalau DPR sudah beres semua, Kepres turun dan dia ini sehingga setelah semua ini ambil sumpah kan proses selanjutnya adalah asli status mereka. Nah, perpindahan federasi ini itu yang akan diurus begitu selesai. Sehingga posisi dari ketiga pemain ini, ya, itu bisa langsung dipakai. Ya. Mestinya kalau mereka sudah oke, ya, pada bulan April ini setelah bulan lalu itu sudah disetujui, mereka kan bisa diusulkan juga masuk di tim asuhan Indra Safri, tim U22 yang berlaga nantinya di SEA Games Kamboja. Kalau ada 3 pemain ini bagus, ya, saya meyakini, ya, di belakang semakin kuat. Apalagi dari Skrido di sana ada Muhammad Ferrari, ya, ditambah dengan Justin Hubner, oke, Ivar Jenner bermain di posisi gelandang, ini top, berkolaborasi dengan Ananda Raihan dan juga dengan Marcelino Ferdinand. Kalau Marcelino bisa oke di sini 3, ini kuat stok bagi pasukan Indra Safri untuk bisa merebut medali emas di SEA Games Kamboja. Dan Rafael Struijk bisa bermain di depan dan juga bermain di wing. Kolaborasi dia dengan Witan Sulaiman, ya, Rafael Struijk dan ada Ramadan Sananta, ini starting 11 terbaik. Sayang memang kesempatan itu harus dilewatkan sehingga mereka tidak mungkin disertai dalam entry by name di 50 pemain pertama yang disodorkan oleh Indra Safri, ya, oleh PSSI ke panitia lokal setempat di SEA Games Kamboja. Sebelum Indra Safri memanggil juga 36 pemain, bahkan sekarang mungkin sudah masuk ke 40 pemain dengan ada banyak penambahan-penambahan. Ya, ada 7 pemain yang dimasukkan lagi dari U20. Ya, ditambah lagi dengan kemungkinan Elkan Bagot yang lagi negosiat juga. Elkan Bagot ada di sana dengan Ronaldo Kuate, Pratama Arhan, ya, termasuk Marcelino. Ya, ini kan kuat sebenarnya kalau mereka sudah diambil sumpah, ada Kepres dan pengurusan itu untuk perpindahan federasi, oke, diboleh. Tapi kan ini sulit. Ini sudah masuk pertengahan April. Tapi kalau diurus dengan cepat, kemarin sejak bulan lalu mereka itu, wah, bagus sekali memang. Setidaknya kalau mereka ada dalam tim, ya mereka bisa ikut melawan Lebanon dalam pertandingan uji coba dengan U22. Atau mereka lebih cepat masuk ke tim senior yang dipersiapkan melawan Palestina dalam FIFA Matchday pada bulan Juni, 14 Juni. Ya, yang akan datang. Kalau itu mungkin masih bisa. Karena kan masih ada 2 bulan ke depan. Tapi ini sayang memang mereka melewatkan. Tentunya saya ingin melihat mereka dan juga para pencinta sepak bola
akan menyambut dengan gembira kalau 3 pemain ini ada di tim U22 di SEA Games. Akan lebih mantap semuanya. Tapi terlepas dari itu, ya, sekarang sekali lagi, tolonglah dipercepat itu, mereka bertiga. Ya, sehingga tidak ada keraguan khususnya bagi Justin Hubner. Ya, yang kata Pak Amali ini masih terus untuk meyakinkan dia, untuk memastikan dia. Berbeda tentunya dengan Ivar dan Rafael yang tetap mantap pendirian. Nah, ini ya, kita akan tunggu nantinya. Ya, tapi tidak terlalu berlama-lama untuk persoalan ini mereka. Sayang kalau kita terlalu mengulur waktu ya bisa terbuang, bisa berubah pikiran juga bagi Ivar Jenner, bukan Ivar Jenner, maksudnya Justin Hubner. Ya kan ini yang kita perlu pemain seperti dia. Kita semakin kuat kalau ada Justin Hubner di belakang, apalagi mereka diambil oleh Sintayong bermain di tim senior, kan stok di belakang bagus. Udah dari Skirido, ada Elkan Begot ya, di belakang. Ada Jordi Amat juga, oke. Apalagi dengan tambah Justin Hubner kan semakin baik. Nah itu memang harus memastikan ini. Sayang kalau kita lepas dengan ya, walaupun anak ini masih punya hasrat, punya minat untuk bermain di Indonesia. Tapi butuh kepastian benar-benar. Inilah tugas PSSI. Untuk terus bisa menjaga aset ini. Jangan sampai itu terbuang. Sayang sekali. Kalau cuma 2 yang masuk, Ivar dan Rafael, tapi kemudian Justin lepas. 3-3 harus oke. Sayang sudah masuk, sudah disetujui oleh DPR RI. Prosesnya begitu panjang, tapi kemudian menunggu sampai bulan Mei. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Pasti mereka ada mungkin batas kesabaran juga. Mestinya kan di bulan April ini sudah aman lah. Paling tidak untuk urusan Kepres dan pengambilan sumpah. Nah, setelah berikut terakhir ya baru pengurusan soal perpindahan itu. Ya, kita akan lihat nantinya bagaimana kerja yang cepat ini. Tentunya Pak Erick Thohir sebagai ketua bersama Pak Amali yang juga mantan Menpora ini harus mengepus. Ya. Katanya memang sudah sampai di sekretariat negara tuh surat mereka, proses mereka. Sudah sampai ke sana. Tapi toh sampai saat ini kan belum ada proses untuk manggil itu. Masa sampai harus sebulan? Setelah bulan lalu mereka teguhkan, kemudian harus menunggu sampai akhir April atau awal Mei. Kalau apa kata Pak Amali semua surat mereka sudah ada di sekretariat negara. Kan itu proses mau tanda tangan aja. Nggak sampai 5 menit untuk tanda tangan itu. Dan ini yang harus diutamakan, dipercepat sehingga semua berjalan sesuai dengan harapan. Ya, harapan bagi masyarakat sepak bola Indonesia, harapan bagi Sintayong sebagai pelatih ingin melihat mereka, dan juga harapan bagi mereka bertiga. Baik Justin, juga Ivar dan Rafael. Oke, sampai di sini. Saya berbicara dengan bagaimana perkembangan ketiga pemain ini yang terus berlarut-larut. Ya, jangan sampai saya pikir di bulan Mei lah. Bulan ini mereka sudah paling tidak. Ya. Pak Amali sebagai wakil ketua, ya, dan Ratu Tisa juga, dan Pak Erick Thohir, ya tolonglah mereka ini dipercepat lah, ya tentunya bisa berbicara dengan Pak Presiden untuk Kepresnya turun cepat, pengambilan sumpah oleh Kemenkumham berjalan dengan baik, paling tidak pada bulan ini, jangan sampai pada bulan depan, apalagi itu nanti bulan Juni, wah ini sudah terlalu lelet, terlalu lama. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.